Ya, jumpa lagi anak-anak di bab 7 ya. Ya, bukunya, bab-babnya sudah hampir selesai nih. Tetap semangat ya. Anak-anak, di bab 7 ini kita mau belajar mengenai perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, ini banyak cerita seru ya, karena kita sedang belajar sejarah bagaimana bangsa Indonesia itu melawan penjajah. Anak-anak bangsa asing itu pernah dikuasai, pernah menguasai ya wilayah Indonesia selama ratusan tahun. Ya, kita bisa bayangkan ini. Nah, selama berkuasa bangsa asing bersikap sewenang-wenang hingga akhirnya mendorong perlawanan rakyat di berbagai daerah. Ya, ada ya rakyat tidak suka ya ditekan oleh orang asingnya. Nah, para pahlawan akhirnya muncul ya, ada tokoh-tokoh dari masyarakat yang muncul. Nah, bersama rakyat Indonesia melakukan perlawanan dengan gagah berani agar dapat lepas dari penjajahan bangsa asing. Nah, misalnya rakyat Maluku ya, ada Marta Christina Tiahahu itu namanya, berjuang melawan Belanda. Nah, untuk mengenang perjuangannya dibangunlah patung Marta Christina Tiahahu ini ya. Nah, ini patung ini di kota Ambon, di Maluku. Nah, selain Belanda, kita mau belajar siapa saja ya bangsa asing yang pernah datang ke Indonesia untuk menjajah dan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan tersebut. Ya, kita pelajari di bab ini ya. Anak-anak perhatikan nanti bagian yang saya blok dengan warna kuning ya tulisan-tulisannya, kalian bisa mencatatnya karena itu hal-hal yang penting saja. Nah, di bab ini, perjuangan melawan penjajah ini, kita akan melihatnya di beberapa bagian ya. Yang kalau kita lihat eh, ini ya, latar belakangnya dulu. Latar belakangnya ini, kenapa bangsa asing itu datang ke Indonesia? Apa yang mendorong mereka datang? Apa yang menarik perhatian mereka dari Indonesia? Ya, kemudian kita lihat ya ada bangsa Jepang datang, bangsa Eropa datang juga bagaimana Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ya. Ya, ini mereka datang ya ke Indonesia menjajah juga Jepang ya. Apa yang dilakukan Jepang juga di Indonesia. Kemudian bagaimana perjuangan rakyat Indonesia itu melawan penjajah. Nanti kita juga belajar mengenai para pahlawan. Nah, tujuan dari pelajaran ini kalian bisa mengidentifikasi atau mengenal latar belakang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Lalu kalian juga bisa menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Kemudian kalian juga bisa melihat di sini bagaimana perjuangan para pahlawan itu mengusir penjajah. Nah, kemudian nanti secara praktis kalian teladani ya perjuangan dan sikap para pahlawan dalam eh, melawan penjajah itu seperti apa. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan di bagian A. Nah, anak-anak, kalau kita lihat ini ya, tahukah kamu pada zaman Renaissance, ilmu pengetahuan baru berkembang pesat. Salah satunya dalam bidang teknologi
maritim. Ya, ini kalian nanti bisa mencatat ya ini. Nah, hasil penemuan baru di bidang teknologi maritim antara lain penyempurnaan kompas. Ada kompas, ya kompas itu yang menunjuk arah ya. Kita kan sudah belajar magnet ya, ditunjukkan mana utara, selatan ya. Ada juga kemajuan di bidang teleskop, jadi bisa melihat teleskop itu bisa, tele itu jauh ya, bisa melihat yang jauh itu kelihatan dekat ya. Lalu ada peta dunia mulai dibuat ya. Lalu ada karavel. Nah, karavel itu ada perahu cepat yang ukurannya tidak besar ya, kecil aja, supaya bisa lebih mudah menjelajah lautan ini, samudra ini. Nah, ini kalian catat latar belakang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Bangsa asing datang ke Indonesia didorong oleh beberapa faktor. Ya, bangsa asing datang ke Indonesia ini ada dorongan ya, beberapa faktor. Ada faktor pendorong dan ada faktor penarik. Apa yang mendorong mereka datang? Nah, apa yang dari Indonesia menarik mereka datang ke Indonesia? Sekarang kita lihat faktor pendorong kedatangan bangsa asing. Kita lihat di sini ya. Oke. Faktor pendorong menyebabkan bangsa asing memiliki keinginan untuk datang dan menguasai wilayah Indonesia. Jadi faktor pendorongnya apa saja? Nah, ini kalian kalian bisa gambar seperti ini ya, faktor pendorong 1, 2, 3. Ya. Yang pertama adalah zaman Renaissance. Zaman Renaissance itu zaman pencerahan di Eropa. Ya. Zaman pencerahan di Eropa. Ya, abad ke-14 sampai abad ke-17 Masehi. Nah, di sini lagi maju-majunya ilmu pengetahuan ya, yang berkembang di Eropa di bidang ya ini ada perkembangan ilmu pengetahuan baru di bidang sains, kemudian geografis dan teknologi maritim. Nah, karena inilah kemudian mereka terdorong ya untuk menjelajah ke seluruh dunia melalui lautan. Nah, kemudian yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel itu kekaisaran ya, kekaisaran eh, yang ini dari Romawi ya. Nah, ke tangan Ottoman ya. Ini di Turki ya, ke tangan kekaisaran Turki Ottoman pada tahun 1453. Setelah Konstantinopel direbut, akses bangsa Eropa untuk memperoleh rempah-rempah menjadi mahal dan sulit. Oleh sebab itu, bangsa Eropa berusaha mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Ya karena memperoleh rempah-rempah itu sulit. Ya, ya ini alasannya, ini yang mendorong. Karena sulit kan mereka harus cari ya ke negara lain ya. Oke, sekarang yang ketiga. Nah ini yang kalian harus ingat-ingat ya. Ada semangat untuk mewujudkan misi goal, glory, gospel. 3G. 3Gs ya. 3G. Ada goal, glory, gospel. Ini kalian ulangi boleh ini ya. Goal, glory, gospel. Goal itu emas. Ya. Emas.
Emas itu apa ya? Ambisi untuk mencari kekayaan ya, namanya emas ya. Nah, glory itu mencari kejayaan, kemuliaan di bidang politik dengan cara dia menjajah makin banyak daerah yang dikuasai oleh satu negara, maka negara itu ya mendapat, wah ini keren ini negara ini, mendapat kejayaannya ya untuk menaklukkan wilayah yang baru. Dan gospel adalah misi untuk menyebarkan agama ke wilayah yang lain. Ya, ini yang mendorong mereka. Gold, glory, gospel. Ingat-ingat tiga ini ya. Ini ini penting untuk eh, kalian hafalkan. Yang pertama zaman Renaissance, yang kedua jatuhnya Konstantinopel, dan yang ketiga adalah gold, glory, gospel. Nah, itu yang mendorong ya. Jadi mereka mesti keluar nih. Nah, kalau kita lihat faktor penariknya apa? Faktor penarik itu yang memungkinkan eh, ya jadi faktor penarik itu yang menarik bangsa asing untuk masuk dan menguasai wilayah Indonesia. Faktor menariknya apa? Ya ini kekayaan alam ya, adanya kekayaan alam di wilayah Indonesia. Dan yang terutama ya, karena ini ya zaman Kekaisaran Ottoman dan jatuhnya Konstantinopel ini, rempah-rempah kan jadi sulit. Jadi yang menarik, oh di Indonesia banyak sekali rempah-rempah. Ya. Nah, di sini makanya mereka tertarik ya, tertarik ke Indonesia. Ya karena rempah-rempah masih mahal di Eropa, sulit juga dapatnya, maka targetnya di Indonesia itu banyak sekali. Rempah-rempah itu apa nih? Pala, kapulaga, cengkeh, yang kita ya sehari-hari ya ini pala, ya ini. Termasuk juga lada ya. Wah, ini menarik karena ini bisa untuk obat-obatan, bisa juga untuk eh, makanan ya. Nah, kemudian anak-anak yang kedua adalah letak wilayah yang strategis, menyebabkan Indonesia itu di jalur perdagangan internasional. Jadi misalnya, jadi letaknya Indonesia itu strategis ya. Bangsa Eropa mau ke tempat-tempat lain itu ya Indonesia lah untuk tempat ya eh, mampir ya melewati Indonesia. Jadi banyak kapal asing kan lewat dan singgah di wilayah Indonesia. Sementara itu di Indonesia, di Nusantara ini, di berbagai pulau di Indonesia itu rakyatnya ramah ya. Senang kalau ada orang asing datang. Jadi orang Eropa yang menganggap, oh ini orang Indonesia gampang ini dikuasai ya. Karena baik-baik ya, makanya mereka kuasai. Lalu yang ketiga nih, di dalam Indonesia sendiri kurang bersatu, kurangnya persatuan dan kesatuan di masyarakat pada waktu itu. Pada waktu ya ratusan tahun yang lalu kan wilayah Indonesia itu masih disebut Nusantara, belum bersatu ya. Masih kerajaan-kerajaan gitu yang di pulau-pulau itu. Nah, kerajaan-kerajaan itu sifatnya kedaerahan ya, lokal-lokal begitu. Jadi mereka tidak bisa bersatu sama lain. Jadi orang asing itu, bangsa asing mudah ya mengadu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain di Nusantara ini. Jadi terjadi perpecahan. Mereka berperang sendiri ya. Peperangan, namanya perang saudara sebetulnya. Satu bangsa tapi perang sendiri ya, berkelahi sendiri. Nah ini menguntungkan bangsa asing, wah gampang ini dihancurkan oleh bangsa asing. Nah, ini ada gambar lukisan yang ini tentara atau orang Belanda ya datang ke Indonesia dengan kapal-kapal besar ya. Nah, kalian bisa pause dulu ya.
eh, boleh di pause dan kalian boleh mencatat ini ya. Ini dulu dicatat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, ini kita lihat bangsa Eropa dulu yang ke Indonesia. Nah, awalnya bangsa asing datang ke Indonesia itu hanya untuk berdagang ya, karena cari rempah-rempah tadi ya. Namun, niatnya yang berdagang awalnya itu akhirnya berubah menjadi menjajah, ya, menjadi berubah untuk menjajah dan menguasai kekayaan alam Indonesia ya biasa orang serakah ya. Jadi, wah ini gampang ini diambil-ambil ya, makanya dikuasai. Nah, yang pertama yang datang itu bangsa Portugis dan Spanyol. Kita lihat ini dulu yang pertama. Yang bangsa asing datang ke Indonesia pertama kali adalah Portugis, tahun 1511 ya. Nah, Portugis berhasil menguasai wilayah Malaka, sekarang Semenanjung Malaya. Eh, Kemudian ini di Malaka itu di Malaysia ya. Malaysia juga yang terpengaruh itu Pulau Sumatera itu ya. Nah, pada tahun 1512 Portugis itu ke Maluku, berlayar dari Malaka ke Maluku. Nah, mulanya Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkeh. Ingat ya, rempah-rempah ya. Kedatangan ini disambut baik oleh Kerajaan Ternate. Lalu pada tahun 1522, Kerajaan Ternate dan Portugis membentuk aliansi. Aliansi itu gabungan antara Kerajaan Ternate dan Portugis, kerjasama ya, dengan mendirikan sebuah benteng. Portugis beralasan gini, "Yuk kita bangun benteng." Karena dengan pendirian benteng ini, serangan dari pihak lawan Kerajaan Ternate, yaitu Kerajaan Tidore itu bisa dihalangi. Ya kan senang ya Kerajaan Ternate seperti dibela ya, dibantu oleh Kerajaan Portugis. Nah, jadi tahun eh, ini kalian bisa catat singkat-singkat aja ya. Kemudian tahun 1521 Spanyol tiba di Maluku, disambut baik juga oleh Kerajaan Tidore. Tadi oleh kalau Portugis itu Kerajaan Ternate, kalau tahun 1521 ini pada waktu itu kan eh, Portugis dan Ternate lagi bersatunya ya di 1522 kemudian ya. Sebelumnya tahun 1521 Spanyol itu di Maluku juga ya datang di Maluku tapi bekerja sama dengan Kerajaan Tidore. Ya, ini kalau Kerajaan Ternate dan Portugis. Ya, oke. Ini kalian bisa catat ya bagian-bagian ini. Nah, anak-anak, waktu Spanyol tiba di Kerajaan Tidore, disambut baik ya di situ. Spanyol juga boleh mendirikan benteng dan memonopoli perdagangannya. Sama seperti Portugis datang ke Kerajaan Ternate tadi. Nah, Kerajaan Tidore meminta bantuan Spanyol untuk menghadapi Ternate ya. Jadi ya ini kan ini semua kan Nusantara ya Indonesia sebetulnya. Tapi di Ternate dan Tidore sendiri perang ya. Mereka eh, apa berkelahi lah ya, perang ya. Dan ini dimanfaatkan oleh dua bangsa asing ini, Portugis dan Spanyol. Namun anak-anak kedatangan Spanyol membuat Portugis nggak suka ya, terusik ya.
Portugis menganggap bahwa Spanyol itu akan ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan rempah-rempah. Jadi Portugis menuduh ya Spanyol melanggar perjanjian ya antara di mungkin ini yang terjadi di Eropa ya. Portugis menuduh Spanyol ya di perjanjian sebelumnya ya di tahun 1494. Sementara itu Spanyol merasa bahwa Maluku itu bagian dari wilayah kekuasaannya berdasarkan perjanjian Tordesillas ini. Wah, jadi rame ya diperebutkan oleh dua bangsa asing ini. Nah, kalau lihat gambarnya di sini, ini adalah Alfonso de Albuquerque ya. Ini memimpin rombongan Portugis ke Malaka, lalu dari Malaka kan kemudian mereka ke Maluku ya. Ya, awalnya ke Maluku lalu ke daerah-daerah lain. Ya, kalau mau dicatat silahkan ya. Nah, masih di Maluku ya, Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol ini bersaing untuk dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ya, mereka bersaing lah. Nah, akhirnya tidak sehat ya persaingan ini. Akhirnya pihak Portugis dan Spanyol itu membuat kesepakatan. Namanya adalah ya, Perjanjian Saragossa. Ini perjanjian antara Portugis dan Spanyol. Perjanjian Saragossa. Ulangi sama-sama anak-anak. Ya, Perjanjian Saragossa. Kesempatan perjanjian ini menyebabkan Spanyol harus meninggalkan Maluku, sedangkan Portugis tetap tinggal di Maluku. Ya, itu itu isinya perjanjian Saragossa. Ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan ini, apa nama ini ya pertanyaan yang di samping ini? Nomor satu ini, apa nama perjanjian yang menyebabkan Spanyol harus meninggalkan Maluku? Ya, namanya Perjanjian Saragossa. Nah, siapa yang berhasil mengusir Portugis dari Ambon? Nah, mari kita lihat ini. Jadi anak-anak bangsa Portugis itu ya karena dia sudah berhasil ya memulangkan Spanyol, dia kan sendirian sekarang di Maluku. Maka Portugis ini makin semena-mena ya saat berkuasa di Maluku ya, makin eh, sewenang-wenang ya. Nah, Portugis memonopoli perdagangan dan ikut campur urusan kerajaan setempat. Sultan Ternate pun menyerukan perlawanan. Ini lama-lama jengkel juga nih Sultan Ternate ya. Dia menyerukan lawan Portugis. Nah, ini tahun 1533 Sultan melawan Portugis ya, yaitu Sultan Kairun dari Ternate. Nah, ini namanya Sultan Kairun dari Ternate ini menyerukan perlawanan. Ini tokohnya dia nih. Nah, akhirnya Portugis dan Sultan Kairun mengadakan perjanjian damai untuk menyelesaikan pertentangan ini ya. Namun Portugis mengingkari perjanjian damai itu dengan membunuh Sultan Kairun. Wah, ini jahat ya. Portugis ini ya sudah ya apa berjanji ya baik-baik ya, tapi ternyata dibunuh ini Sultan Kairun. Nah, setelah itu ya gara-gara ini Sultan Baabullah dan rakyat bersatu mengusir Portugis dari Maluku. Jadi tahun 1575 Portugis berhasil dikalahkan dan dipukul mundur ke Pulau Timor. Ya, ini di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ya di daerah ini Portugis lari ke situ. Jadi pertanyaannya, siapa yang dapat mengusir Portugis dari Ambon? Ini ya, Sultan Baabullah dan rakyat Ternate. Ya, jawabannya itu. Oke, ini bisa dicatat.
Nah, anak-anak pada tahun 1596 tahun ini, Belanda mulai masuk wilayah Indonesia dan menguasai Maluku. Jadi Portugis sudah lari, ya ini Belanda masuk ke wilayah Indonesia ya, ke Maluku lagi. Dan 1599 Belanda ikut mengusir Portugis dari Ambon. Ya, jadi ternyata Portugis masih ada di beberapa bagian di Maluku ya. Pokoknya dia keluar dari Ternate, dia ke Ambon, masih di Maluku, dan ini diusir lagi tahun 99. Nah, sekarang kita lihat bangsa Belanda. Bangsa Eropa yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda. Ya, ini yang kalian harus catat. Pada 29 Juni 1596, rombongan Belanda yang dipimpin oleh siapa? Cornelis de Houtman tiba di Banten. Ya, ini 27 Juni 1596. Ya, kalian bisa catat 27 Juni 1596, Belanda dipimpin Cornelis de Houtman di Banten. Ya. Saat itu Portugis juga sudah berada di Banten. Ya. Akibatnya terjadi perseteruan antara Belanda dan Portugis. Nah, sikap Belanda yang kasar, serakah ya, membuat mereka tidak diterima baik oleh orang Indonesia. Akhirnya Belanda diusir dari Banten. Nah, tahun 1598 Belanda datang lagi ke Indonesia. Ini 1598. Jadi yang pertama 96, 1596, yang kedua 1598. Belanda datang untuk kedua kalinya di Indonesia. Nah, ini kalian boleh catat ya. Saat itu Banten menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Kondisi ini menyebabkan tujuan awal Belanda untuk berdagang berubah menjadi keinginan untuk menjajah. Nah, ya, ini ya serakah lagi ya. Baik, ini boleh dicatat. Jadi kalau ditanya di sini, pertanyaannya, kapan bangsa Belanda datang kedua kali di Indonesia? Ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Iya. Kemudian, kapan VOC didirikan? Nah, kita harus lihat di bawahnya. Belanda pun membentuk Persatuan Dagang Hindia Belanda Timur atau dalam bahasa Belanda disebut, ya ini Bapak Nawang tidak bisa baca ini ya, dalam logat Belanda ya. Jadi kita singkat aja ini VOC. Pada tanggal 20 Maret, ini perhatikan ya, 20 Maret 1602. Ini VOC berdiri. Ya, VOC didirikan. Nah, jadi kalau pertanyaannya di atas ini, kapan VOC didirikan? Ini jawabannya adalah ini, 20 Maret 1602. Nah, tujuan VOC apa? Ini anak-anak. Yang pertama, dia memperkuat pedagang Belanda menghadapi persaingan dengan pedagang dari negara-negara Eropa lain. Kan sudah banyak ya, ada Portugis, Spanyol, Inggris. Nah, mereka dirikan VOC supaya kuat perdagangan mereka. Ya ini sebenarnya seperti perusahaan ya. Nah, kemudian yang kedua, menghindari persaingan yang tidak sehat antar pedagang Belanda. Jadi dalam sendiri juga tidak boleh ya. Sudah diatur ya. Karena keuntungan VOC itu keuntungan bersama. Yang ketiga, membantu pemerintah Belanda berjuang melawan Spanyol. Yang keempat, keinginan untuk memonopoli. Ya, keinginan untuk menguasai atau memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Ini perusahaan besar. Ya,
Ini kira-kira gambarnya Cornelis de Houtman yang ya dia habiskan waktu 3 bulan ya dari Belanda menuju Banten. 3 bulan anak-anak di kapal ya. Nah, kita bisa lihat betapa ya keinginan mereka memang untuk menguasai rempah-rempah. Nah, kira-kira ini perahunya atau kapalnya seperti ini ya, yang dipakai Cornelis de Houtman. Masih pakai kapal layar ya. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. VOC belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai pada awal pembentukannya. Akan tetapi, VOC sudah memiliki sistem organisasi yang sudah bagus ya. Organisasinya sudah bagus. Kelebihan ini membuat VOC berhasil menguasai perdagangan Nusantara. Nah, selain itu pemerintah Belanda memberikan hak-hak monopoli istimewa kepada VOC. Ya, ini dari pemerintah Belanda ya. Misalnya apa? Menjadi wakil sah pemerintahan Belanda di Asia. Ini bayangkan, ini perusahaan untuk berdagang mewakili Belanda di Asia. Kemudian bisa mencetak uang sendiri dan memungut pajak. Lalu VOC juga membuat perjanjian, dia bisa buat perjanjian, bisa menyatakan perang, atau berdamai dengan raja-raja. Ya, mengadakan pendamaian dengan raja-raja. Ini bisa nih. Kemudian yang keempat, wah ini perusahaan boleh membuat senjata dan memiliki alat perang sendiri, angkatan perang sendiri, memiliki tentara sendiri. Luar biasa ya. VOC bisa menyelenggarakan pemerintahan sendiri ini di Indonesia ya. Dan VOC bisa membuat pengadilan sendiri. Wah ini kekuasaannya luar biasa ini. Oke, kalian boleh catat nih kekuasaan VOC. Nah kalau kita lihat gambar ini mata uangnya aja, ya mereka punya sendiri ya. VOC, ini lambang Persatuan Dagang Hindia Timur, VOC, di koin mereka ya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Ada eh, orang Belanda yang bernama Jan Pieterszoon Koen. Jan Pieterszoon Koen. Ini merupakan gubernur jenderal kedua yang memimpin VOC. Koen menjabat sebagai gubernur jenderal VOC selama 2 periode, yaitu tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Pada masa kepemimpinannya, VOC dipindahkan ke Batavia. Ya, Batavia itu Jakarta ya, karena dianggap letaknya lebih strategis. Kun menerapkan kebijakan berupa politik ekstirpasi. Ulangi sama-sama, politik ekstirpasi. Ini membatasi jumlah rempah-rempah yang ditanam untuk memperlancar monopoli Belanda. Jadi ekstirpasi itu apa? Membatasi jumlah rempah-rempah yang ditanam untuk memperlancar monopoli Belanda. Lalu kebijakan yang lain adalah pelayaran hongi. Pelayaran hongi itu apa? Kegiatan patroli VOC yang menggunakan perahu untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Jadi anak-anak perhatikan ini ada Kun ini punya kebijakan ya, punya keputusan yaitu politik ekstirpasi dan pelayaran hongi. Dua ini ya. Dan di zaman Jan Pieterszoon Koen, nama kota Jayakarta, awalnya kan Jayakarta, lalu diubah menjadi Batavia. Ya, sekarang Jakarta. Nah, ini
kebijakan VOC selama memerintah di Indonesia tahun 1602 sampai 1799. Ini lama sekali ya. Kalian boleh catat ini ya. Yang pertama, mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, yaitu kopi. Hasilnya harus dijual ke VOC sesuai harga yang ditentukan oleh VOC. Jadi memang rakyat menderita kan. Lalu melakukan kebijakan ekstirpasi, membatasi kelebihan produksi tanaman, ya, supaya memang harganya tetap ya. Kalau kelebihan tanaman harganya bisa murah. Nah ini dijaga oleh VOC. Lalu menentukan jumlah eh, ini saya ulangi ya. Yang pertama ini, yang kedua ini, dan sekarang yang ketiga menentukan luas wilayah penanaman rempah-rempah. Jadi dibatasi ya luasnya supaya memang bisa dikendalikan jumlahnya, supaya harganya tidak turun dan harganya juga tidak melonjak naik ya, karena memang sudah diatur ya. Ini yang di wilayah Maluku ya. Ya, kemudian yang keempat itu adalah mewajibkan kerajaan-kerajaan yang telah terikat perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti. Wah, upeti setiap tahun ya. Ini seperti pajak ya kepada VOC. Lalu yang kelima, memberlakukan dua jenis pajak, yaitu pajak pajak yang wajib hasil bumi dan penyerahan wajib hasil bumi kepada VOC. Ini kejam sekali memang ya. Pajaknya diambil, ini hasil buminya, lalu penyerahan wajib hasil bumi kepada VOC juga diambil ya. Yang keenam, menghalangi pedagang dari negara lain dan daerah lain di Nusantara untuk berdagang rempah-rempah. Nah, jadi tidak boleh yang lain ya, pedagang rempah-rempah, hanya VOC. Nah, VOC melarang pedagang Maluku menjual rempah-rempah ke bangsa Eropa lain. Jadi memang sudah dikuasai betul. Oke, anak-anak bisa catat ya. Masih VOC. Nah, VOC menjadi perusahaan dagang terkaya sepanjang sejarah dan memiliki keuntungan lebih besar dari pemerintah Belanda. Ya, VOC memaksa rakyat untuk menjual rempah-rempah hanya kepada VOC ya dia. Dan VOC bisa menjual dengan harga berapa saja ya, dinaikkan ke Eropa ya, jadi luar biasa ini. VOC menggunakan politik adu domba. Atau, nah ini yang kalian mesti catat, untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, diadu domba. Ya, jadi dia misalnya kerajaan A dan B, ini politik adu domba. VOC mendekati A, lalu dia bilang si B ini mau jahat loh sama kamu ya, si B ini mau menyerang kamu. Ya. Makanya si A minta bantuan Belanda kan VOC untuk menolong ya, dia di sini. Dia ada menguasai kerajaan A. Tapi kemudian di kerajaan B dia bilang, kerajaan A ini mau tidak suka loh sama kamu. Kamu harus hati-hati ya. Nanti kalau kamu diserang bagaimana? Ya B ini kemudian juga minta bantuan VOC. Jadi dua-duanya dikuasai. Ya mereka perang sendiri ya, dilemahkan ya. Artinya ya dua-duanya bisa dikuasai. Nah, VOC mengalami bangkrut. Ini tadi kejayaan, sekarang bangkrut dan resmi dibubarkan tanggal 31 Desember 1799. Kenapa kok bisa bangkrut ini? Padahal ini VOC sedang berjaya. Ini banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di VOC. Memang korupsi ini menghancurkan betul ya. Nah, biaya kepegawaian sangat besar ya karena
kemudian banyak kantor cabang ya di VOC di mana-mana. Lalu biaya perang juga, karena tidak sedikit ya perlawanan dari bangsa Indonesia, kan kalau harus keluar biaya, biaya perang. Nah, banyak pengeluaran lah ya. Dan juga ada persaingan dengan perserikatan negara lain, seperti East India Company, EIC dari Inggris. Nah, pembubaran ini disebabkan oleh keberhasilan Prancis menaklukkan Belanda di abad 18. Ya, sebetulnya Belanda sendiri penjajahannya ya dikalahkan juga oleh Prancis ya. Kaisar Prancis pada waktu itu ini terkenal sekali, Napoleon Bonaparte. Nah, kalian jangan lupa nama ini ya. Ini terkenal. Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis, menganggap VOC bertentangan dengan paham kesetaraan dan kebebasan sehingga harus dibubarkan. Nah, setelah itu Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia diangkat di situ, namanya adalah Herman William Daendels, Gubernur Jenderal Belanda tahun sekian ya. Setelah VOC dibubarkan ini ya. Tapi Belanda kan masih menjajah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini Peter Booth merupakan Gubernur Jenderal VOC yang pertama yang berkuasa dari tahun 1610-1614. Gubernur Jenderal adalah pangkat bagi seseorang yang ditunjuk untuk memimpin wilayah tertentu. Ya, jadi dia menguasai Indonesia ya. Oke, kita lihat di sini tanaman teh, salah satu tanaman yang wajib ditanam oleh petani. Ini Belanda yang minta ya, mewajibkan ya. Nah, tadi kita bicara eh, Daendels ya. Daendels ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Jadi setelah VOC bubar, Belanda masih menjajah dan pemimpinnya pada waktu itu adalah Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Belanda. Ya, ya harus mempertahankan ya Pulau Jawa terutama dari serangan Inggris. Nah, tugas ini mendorong Daendels menerapkan kebijakan kerja rodi. Ya, ingat ini kerja paksa pada zaman Belanda namanya kerja rodi ya. Nah, kerja rodi ini memerintahkan rakyat untuk membangun jalan raya dari Anyer Banten hingga Panarukan Jawa Timur. Ada jalan yang dibangun oleh Belanda. Jadi ini terkenal ya, Jalan Anyer Panarukan. Memudahkan pergerakan tentara Belanda apabila terjadi perang. Kebijakan ini membuat rakyat Indonesia menderita dan banyak yang meninggal. Sebetulnya upah yang diberikan dari Belanda itu cukup ya anak-anak untuk para pekerja itu. Mereka bisa makan dengan baik dan bekerja dengan baik. Tapi sayang sekali para pejabat-pejabat dari Indonesia sendiri waktu itu, ya misalnya kepala mandor misalnya, ya, itu yang mengambil uang, ya, korupsi dari uang atau jatah makanan yang diberikan oleh Belanda kepada para pekerja paksa ini, pekerja rodi ini. Ya akhirnya ya banyak rakyat Indonesia yang meninggal. Ya. Jadi sebetulnya ini ada korupsi yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Nah, kebijakan Dendels ini diketahui oleh pemerintah Belanda karena kok akibatnya banyak orang Indonesia yang meninggal ya. Dan Dendels dipanggil pulang ke Belanda dan posisinya digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen yang hanya berkuasa singkat aja ya. Ini Jan Willem Jansen ini hanya sebentar berkuasa di
Indonesia dari Belanda ya, karena disebabkan oleh kekuasaan Inggris di Indonesia makin besar. Jansen kemudian menandatangani perjanjian Tuntang. Ya, ini juga penting sekali, perjanjian Tuntang dengan Inggris ya. Perjanjian Tuntang ini ya sebenarnya sudah Belanda menyerah kepada Inggris. Ya. Lihat ini tadi adalah eh, dari Anyer itu di sini ya. Kalau kalian lihat peta, ini Anyer, ini wilayah Banten ya. Dulu Bantam ya. Banten ya. Lihat ini jalan yang dibuat ya menuju ke Jakarta, ya ke Bandung, ke Cirebon. Ini jalan ini sampai sekarang masih ada ya. Sampai Panarukan itu di sini, Panarukan. Dari Banten sampai ke Jawa Timur. Luar biasa. Ini kira-kira bisa sekitar 1.000 kilometer ya jaraknya. Oke, saya ada yang terlewat di sini. Eh, ketika gubernur apa namanya yang memerintah ya, Johannes van den Bos ini di Jakarta ini mewajibkan penanaman tebu ya. Ya memang macam-macam ya, ada yang mewajibkan penanaman kopi, teh, tebu ya. Lalu diatur supaya memang dikuasai oleh VOC pada waktu itu. Baik, ini kalau mau mencatat boleh di pause ya langsung ya. Kita masih di Belanda dan anak-anak nanti boleh istirahat ya. Nah, Belanda kemudian menguasai kembali wilayah Indonesia. Ini eh, setelah Belanda menyerah kepada Inggris ya. Nah, kemudian Belanda balik lagi ya, menguasai wilayah Indonesia. Dan Johannes van den Bos ini gubernur jenderalnya tahun 1930-34 ya. Pada masa kekuasaannya, rakyat mengalami kebijakan sistem tanam paksa. Ya, sebenarnya menanam paksa sudah diberlakukan sejak VOC ya, dan walaupun VOC sudah bubar, ya, Johannes van den Bos ini masih mengikuti pola itu. Tanam paksa merupakan kebijakan yang memaksa rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia, seperti teh, tembakau, dan tebu ya. Dan di Jakarta tadi ya, di Batavia itu daerah untuk menanam tebu. Harga tanaman tersebut sudah ditetapkan oleh Belanda. Kebijakan ini bertujuan mengisi kas negara yang habis akibat perang ya. Dan kebijakan ini membuat rakyat Indonesia menderita dan ya banyak yang mati kelaparan. Nah, sebaliknya tanam paksa ini membuat ya keuangan Belanda menjadi pulih kembali. Nah, kalian harus bisa menjelaskan ini kebijakan apa yang dimaksud dengan kebijakan tanam paksa oleh Belanda, Johannes van den Bos. Ya, ini yang pemimpinnya waktu itu. Terus tanaman apa saja yang boleh ditanam akibat kebijakan ini? Nah, kalian boleh jawab ya. Oke, ini jawabannya. Tanam paksa merupakan kebijakan yang memaksa rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Ini jawaban yang pertama. Ya, oke. Kemudian yang kedua, tanaman apa saja? Ya ini jawabannya ya. Teh, tebu, tembakau misalnya ya. Oke, anak-anak kita bisa istirahat sebentar ya. Ini bisa videonya bisa di pause.
Nah, Nana, sekarang kita lanjutkan di bangsa Inggris. Inggris menguasai Indonesia tahun 1811. Ini ya, 1811 sampai 1816. Kedudukan Inggris, ya penjajahan Inggris di Indonesia itu ya singkat aja ya, karena saat itu kan Belanda sudah menguasai Indonesia. Dan kemudian melalui perjanjian Tuntang, kan Belanda diusir ya, berhasil menguasai Pulau Jawa ini Inggris. Nah, waktu itu Thomas Stanford Raffles, itu wakil gubernur jenderal yang memimpin pemerintahan Inggris di Indonesia. Thomas Stanford Raffles. Nah, selama memimpin, ia membuat sejumlah kebijakan ini. Menghapuskan sistem kerja rodi, kecuali masih masih ada ya yang sebagian di wilayah Priangan dan Jawa Tengah. Lalu kemudian menghapuskan sistem tanam paksa atau kultur stelsel, ya. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Menggantinya dengan sistem sewa tanah, Landrennenstelsel. Jadi sistem tanam paksa yang dibuat sebelumnya oleh Van den Bosch ya kalau nggak salah itu diganti oleh Stanford Raffles di Inggris itu dengan sistem sewa tanah. Ini terutama di Jawa ya. Nah, kemudian petani bebas menentukan jenis tanaman yang mereka tanam. Asalkan, ya masih ada asalkan ya, laku di pasar dunia. Jadi tetap masih dikontrol, cuma tidak ada, tidak dipaksa ya. Nah, membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Yang kelima, pajak tidak lagi dibebankan per desa, tetapi per orang, ya. Pajak per orang. Mengenalkan sistem pembayaran pajak dengan uang. Ya. Ini pajak bukan kan dulu dengan hasil bumi ya, tapi sekarang dengan uang. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah. Ya sebenarnya ya inilah kebijakan yang diterapkan oleh Thomas Stanford Raffles ketika Inggris menjajah Pulau Jawa. Baik, selanjutnya bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah. Jadi kekuasaan bupati yang sebelumnya itu ya lama-lama kan berkurang ya karena memang jadi pegawai pemerintah ya harus mendukung pemerintahan Inggris pada waktu itu. Lalu membantu mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, Kebun Raya Bogor. Ini sebetulnya dibuat di zaman Inggris ya. Lalu penemuan kembali Candi Borobudur. Ya, sebetulnya ini hasil penjajahan Inggris yang menguntungkan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, ternyata kebijakan sewa tanah yang diberlakukan oleh Raffles itu mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh sistem sosial yang tidak cocok ya. Tradisi di Jawa tidak cocok dengan sistem sewa tanah. Lalu belum ada kepastian hukum atas tanah ini gimana nanti gitu ya. Nah, yang ketiga rakyat belum terbiasa menggunakan uang sebagai alat pembayaran pajak. Bingung ya, jadi biasanya bayar pakai hasil bumi, sekarang kok pakai uang ya. Dan kemudian yang keempat ya pemerintahan Raffles atas nama Inggris ini memang sangat singkat ya. Selanjutnya, di sisi lain ya, Prancis mengalami kekalahan perang melawan Inggris tahun 1814. Ini di dunia ya. Akibatnya Prancis yang saat itu menguasai Belanda harus menarik kekuasaannya dari wilayah Belanda. Belanda dan Inggris juga mengadakan
perundingan damai yang menghasilkan konvensi London. Nah, jadi Perancis kan menguasai Belanda waktu itu ya, menjajah Belanda. Ternyata ketika perang melawan Inggris, Perancis kalah. Jadi Perancis harus menarik diri dari Belanda. Dan Inggris yang sudah mengalahkan Perancis itu membuat perjanjian. Ya biasanya kalau ya Perancis sudah menjajah Belanda, dikalahkan Perancisnya, Inggrisnya biasanya menjajah Belanda ya. Tapi ini eh, ya tukar menukar lah ya. Saya tidak menjajah gitu ya. Dibebaskanlah Belanda. Di Konvensi London itu salah satu isinya bahwa bangsa Indonesia ini dikembalikan ke wilayah jajahan Belanda. Ya, ya itulah sebabnya Inggris tidak terlalu lama di Indonesia dan dikembalikanlah ke Belanda menjajah kembali Indonesia. Mungkin karena apa yang dilakukan Inggris ini di Indonesia tidak berhasil ya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Stanford Raffles tadi. Nah, anak-anak, setelah berlakunya perjanjian tersebut, Raffles masih sempat ya diangkat menjadi gubernur Bengkulu, jadi menguasai, kan tadi di Jawa ya, tapi sekarang menguasai Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Belanda kan tidak setuju ya berdasarkan perjanjian tadi kan sudah diserahkan ke Belanda. Belanda memprotes pengangkatan ini. Karena wilayah Sumatera itu termasuk wilayah jajahan Belanda. Jadi Raffles akhirnya pindah ke Singapura dan hal ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Jadi dijajah kembali oleh Belanda. Nah, anak-anak gambar ini Candi Borobudur yang terlupakan selama berabad-abad ditemukan kembali pada masa pemerintahan Raffles. Oke, ini tadi ya. Jadi mari kita perhatikan garis waktu masa penjajahan bangsa asing, ya khususnya yang tadi kita sudah pelajari ya. Jadi ketika ini masa penjajahan bangsa Eropa ya, tahun 1511, ini supaya mudah yang menghafalnya. Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Ini. Kemudian 1521, Spanyol tiba di Maluku. 1533, Sultan Ternate menyerukan melawan Portugis. 1596, Belanda pertama kali mendarat di Indonesia, di Banten ya. Kemudian 1575, Portugis diusir dari Ternate. Nah, kalau kalian, oh maaf ya, ini keliru ya, dari sini ke sini dulu. 1534 ini Spanyol meninggalkan Tidore berdasarkan perjanjian Saragossa. Lalu tahun 1575 Portugis diusir dari Ternate. 1596 Belanda pertama kali mendarat di Banten di Indonesia. Nah, 1598 Belanda datang kedua kalinya di Banten. Tadi kan sempat balik lagi, lalu datang lagi. Kemudian 1599 Belanda mengusir Portugis dari Ambon. Karena rupanya ini masih ada ya di Ambon. Kemudian 1602 VOC didirikan oleh Belanda. Tadi ingat ya. Kemudian 1799 VOC dibubarkan karena bangkrut. Ini cukup lama juga ini berhasil menguasai Indonesia ya VOC ini. Lalu 1811 Inggris menguasai Indonesia. Ya hanya 6-7 tahun Inggris singkat sekali selesailah Inggris di Indonesia dan Belanda kembali menjajah Indonesia. Oke, yang bagian ini kita
skip dulu ya. Nanti ada lembar kerja yang kalian harus isi di sini. Baik, anak-anak, masuk ke bagian C ini, kalian bisa istirahat dulu, nanti bisa kembali lagi. Yang mau ke belakang silahkan, yang mau makan silahkan. Kita pause dulu sampai di sini. Baik, kita kembali lagi di bagian C, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Tadi kita sudah belajar mengenai penjajahan Belanda dan Inggris, ya. Portugis juga ya, Portugis. Ini bangsa-bangsa Eropa ini. Nah, sekarang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Bagaimana perlawanan kerajaan-kerajaan itu rakyat Indonesia? Jadi sikap yang semena-mena bangsa Eropa mendorong rakyat Indonesia melakukan perlawanan di berbagai daerah. Ya, ya karena merasa diperlakukan tidak adil ya. Mulanya perlawanan rakyat ini bersifat kedaerahan sehingga mudah dikalahkan oleh kekuatan penjajah yang besar. Akan tetapi perjuangan ini tetaplah penting karena merupakan awal berkobarnya semangat bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Jadi awalnya kan memang kerajaan-kerajaan, jadi gampang lah dikalahkan karena kecil-kecil kan. Nah, tapi ini tetap penting karena nanti itu yang mendorong adanya persatuan di Indonesia. Yuk kita pelajari di Aceh sekarang. Ya, Aceh itu Sumatera yang paling ujung utara ya. Rakyat Aceh dipimpin oleh Tengku Cik Ditiro. Ya, ini kemudian Panglima Polim. Lalu ada Tengku Umar dan ada wanita, pahlawan wanita Cut Nyak Nah, menggunakan taktik perang gerilya untuk melawan penjajah. Nah, taktik ini dilakukan dengan cara masuk ke hutan agar tidak mudah ditangkap oleh penjajah. Lalu keluar menyerang, masuk lagi ya untuk sembunyi ya. Gerilya itu seperti itu ya. Serangannya mendadak, lalu cepat menghilang. Nah, ini Tengku Cikditiro, Cut Nyak Tengku Umar. Lalu Belanda mengirim Snoek Hurgonje ke Aceh. Snoek ini ditugaskan untuk meneliti kehidupan rakyat Aceh agar Belanda bisa memenangkan peperangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ulama dan pemimpin adat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Jadi akhirnya Belanda sudah meneliti, oh rakyat Aceh ini seperti ini. Cara mengalahkannya bagaimana? Lalu Belanda membentuk pasukan anti-gerilya bernama Marsose. Nah, rakyat Aceh pun ya akhirnya berhasil dikalahkan dan tunduk pada kekuasaan Belanda. Ya, ini contoh gambarnya ya. Pemimpin Belanda di Aceh waktu itu, Van Heerts, juga mengawasi pasukannya saat perang melawan Aceh. Itu Aceh, sekarang Sumatera Utara. Sisingamangaraja ke-12 merupakan Raja Tapanuli yang memimpin Perang Tapanuli. Ini hanya di wilayah Sumatera Utara ya, di wilayah Tapanuli. Nah, peperangan itu disebabkan keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Tapanuli. Ini tokoh pemimpin pasukan Belanda ya, Hans Christoffel menyerang wilayah Pakpak ya, Pakpak ada di situ. Serangan ini mengakibatkan Sisingamangaraja 12 gugur. Jadi Perang Tapanuli itu tahun 1870 sampai 1907, Sisingamangaraja 12 gugur di situ dan berakhirnya Perang Tapanuli dan Belanda kembali bisa menguasai Tapanuli.
Di Tapanuli inilah Belanda mengembangkan pusat budidaya tembakau dan kopi. Ya, sampai sekarang masih eh, dikenal dengan baik di sana. Itu di Sumatera Utara, sekarang beralih ke Sumatera Barat. Perang Padri, namanya Perang Padri, itu disebabkan politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri di daerah Minangkabau. Kaum Padri itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol namanya. Dan kaum adat dan kaum Padri ini kembali bersatu setelah menyadari mereka ternyata diadu ya, diadu domba. Wah, tidak bisa ini, kita bersatu yuk melawan Belanda. Nah, tahun 1833, Belanda menyerang kaum Padri. Akan tetapi serangan Belanda dapat digagalkan. Tahun 1837, Mayor Jenderal Kosius memimpin serangan Belanda ke benteng Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol ini. Belanda pun berhasil menguasai benteng Bonjol, peperangan pun berhasil dia akhiri. Tapi Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke daerah lain. Sampai meninggal ya. Pengasingannya kemana? Ke Manado ya, jauh sekali ya. Supaya tidak bisa balik ya. Oke, ini Tuanku Imam Bonjol. Sekarang kalian jawab, apa latar belakang terjadinya Perang Padri? Ya, ini pertanyaan ini jawabannya di sini ya. Disebabkan oleh politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri di Minangkabau. Ini penyebabnya. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam Perang Padri? Ya ini yang terlibat Tuanku Imam Bonjol ini. Dan sebetulnya ya termasuk kaum adat dan kaum Padri yang bersatu ya. Baik, kita lanjutkan dengan Jawa, perlawanan rakyat Jawa. Pangeran Diponegoro ini yang memimpin perlawanan rakyat Jawa. Jadi terkenal ya ini. Perlawanan ini disebabkan Belanda memasang patok-patok kayu sebagai batas pembangunan jalan di atas makam leluhur dari Pangeran Diponegoro tanpa izin. Jadi sebenarnya ini masalah pribadi ya, tapi kemudian berkembang, wah ini harus lawan ya. Dan peperangan ini terjadi selama 5-6 tahun dengan pusat pertahanan di Goa Selarong tahun 1825 sampai 1830. Di Goa Selarong. Ini jadi tempat wisata sekarang. Perlawanan Pangeran Diponegoro semakin meluas hingga mencapai beberapa daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, Rembang, dan Jawa Timur ya. Jawa Tengah dan Jawa Timur akhirnya meluas di sana. Hanya gara-gara ini ya, gara-gara masalah kok mau bikin jalan di atas makam leluhur atau nenek moyangnya Pangeran Diponegoro. Oke, dalam peperangan melawan Belanda, Pangeran Diponegoro dibantu oleh Pangeran Mangkubumi, Sentot Prawirodirjo, Kiai Mojo, dan dukungan rakyat. Ingat ya, peperangan ini kan meluas kemana-mana, jadi banyak kemudian di daerah-daerah lain juga mendukung Pangeran Diponegoro. Sama, Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, ya, menyerang tiba-tiba lalu sembunyi, menyerang tiba-tiba sembunyi, ya. Ya, bingung ini Belanda ya. Nah, siasat ini berhasil mengacaukan Belanda sehingga mengalami kesulitan untuk melawan. Pihak Belanda membalas dengan menetapkan taktik benteng Stelsel. Apa benteng Stelsel itu? Membangun pos atau benteng di setiap sudut kota.
Taktik ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro. Di setiap sudut ada benteng-benteng kecil. Nah, Belanda juga meminta Pangeran Diponegoro untuk menyerah. Belanda menggunakan cara licik karena sulit ya mengalahkan Pangeran Diponegoro. Jadi liciknya gini, Pangeran Belanda pura-pura mengajak Pangeran Diponegoro untuk melakukan perundingan damai. Namun Belanda berkhianat dan Pangeran Diponegoro pun ditangkap saat pertemuan berlangsung. Jahat ya ini pikiran yang licik. Yuk damai yuk gitu, tiba-tiba datang ditangkap ya. Jadi Pangeran Diponegoro ini ditangkap di Magelang, Jawa Tengah dan diasingkan ke Manado juga pada tahun 1830. Ya, oke. Sebenarnya Pangeran Diponegoro ini adalah apa putra raja ya. Waktu itu Raja Hamengkubuwono yang ketiga, ini di Yogyakarta. Ya, putra tertua, putra sulung. Baik, kita lanjutkan Bali. Perlawanan rakyat Bali. Di wilayah perairan Bali berlaku hak tawan karang. Tawan karang atau hak tawan karang adalah hak yang dimiliki Kerajaan Bali untuk merampas semua perahu asing beserta muatannya yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya. Ini penting ya untuk dicatat ya. Saat itu Belanda menolak hak tawan karang yang dianggap merugikan pihak Belanda. Kan mereka kalau mendarat di Bali ya langsung dirampas ya. Nah, Belanda juga meminta Raja Buleleng untuk menghapus hak tawan karang dan mengakui kekuasaan Belanda. Sikap Belanda ini menyebabkan eh, terjadinya perlawanan rakyat Bali yang dipimpin oleh I Gusti, ini pemimpinnya, I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik ini berperang di sekitar benteng Jagaraga. Ya, nah, karena bentengnya akhirnya dikuasai Belanda, ya perlawanannya berakhir. Jadi ini patih ya, ini pejabat di Kerajaan Buleleng, I Gusti Ketut Jelantik. Oke, ini Bali. Sekarang Maluku bagaimana? Maluku, Maluku merupakan daerah utama penghasil rempah-rempah. Ini kita sudah tahu ya ini. Di Maluku berlaku pelayaran Hongi yang bertujuan untuk mengawasi perdagangan gelap. Kita sudah belajar yang lalu. Nah, Belanda melalui Van den Burg memaksa rakyat Maluku untuk kerja rodi dan menjadi tentara Belanda di Pulau Jawa. Ternyata begini ya, dibawa ke Jawa. Rakyat Maluku di bawah pimpinan Thomas Matulesi menyerang Belanda di benteng Duurstede. Duurstede, saya tidak tahu nih bacanya gimana nih ya. Namun akhirnya Patimura berhasil ditangkap Belanda dan perlawanan ini menandai perlawanan pertama rakyat Indonesia setelah Belanda menguasai wilayah Nusantara. Jadi Thomas Matulesi yang dikenal juga sebagai Patimura. Ya, ini memang pernah memasuki dinas militer Inggris ya saat Inggris menguasai Indonesia. Dan ya dia dikenal sebagai Kapiten Patimura ya ketika berdinas di militer Inggris. Ya, anak-anak ini Kapiten Patimura atau Thomas Matulesi di Maluku. Sekarang Kalimantan Selatan. Ini kan kita lihat ini di berbagai daerah yang melakukan perlawanan, tapi masih bersifat kedaerahan sehingga mudah dikalahkan. Nah, perlawanan rakyat Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Ini juga nama yang cukup
harus dikenal ini. Perlawanan ini disebabkan oleh usaha Belanda menguasai kerajaan Banjar dengan cara memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Ya, sebenarnya penyebabnya mirip-mirip ya. Dan Pangeran Antasari ini menyerang pos-pos Belanda di berbagai tempat. Belanda berkali-kali membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, tapi selalu ditolak. Jadi Pangeran Antasari akhirnya meninggal dunia. Tidak ditangkap oleh Belanda, ya Belanda kesulitan ya melawan Pangeran Antasari. Nah, ini ada contoh ketika Belanda menyerang benteng terapung milik Kerajaan Banjar saat Perang Banjar. Nah, ini benteng terapungnya ini ada senjata ya, diserang lah ya. Nah, ini juga nanti kalian kerjakan di lembar kerja juga kegiatannya. Oke, anak-anak bisa istirahat sebentar, nanti dilanjutkan lagi dengan bagian D, ya, Organisasi Pergerakan Nasional. Baik, anak-anak, kita lanjutkan Organisasi Pergerakan Nasional.